pertemuan Ramadan ini, fahuwa mongko utai Allah dhaminun iku nanggung laka marang sira. Jadi fahuwa mongko utai Allah dhaminun iku nanggung sapa Allah laka marang sira. Jadi yang menanggung dalam kehidupan ini, yang memberikan semua yang terjadi di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari tanggungan Allah adalah al-ijabah, nyembadani fima ing dalam barang yahtaru kang wilih sapa Allah ing ma laka marang sira. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, lalu Allah tidak memberikan apa yang kita pinta, itu artinya bahwa Allah itu adalah memilihkan sesuatu. Dan pilihan itu adalah Allah yang memilih. La fima takhtaru. Ora pilihan kita, bukan pilihan kita. Kalau ada orang yang meminta kepada Allah, memilih sesuatu supaya diberikan, itu tidak mungkin terjadi. Atau bisa jadi terjadi kalau memang pilihan itu sama dengan pilihan Allah. Tapi kalau pilihan itu tidak sama dengan pilihan Allah, maka akan terjadilah pilihan yang tidak dikehendaki oleh manusia. Jadi kita harus bersabar ketika berdoa. Karena pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihan manusia. La fima takhtaru li nafsik. Ora ing dalem barang kang milih sira ya marang awak ira. Jadi tidak sesuatu yang kamu pilih dari pribadimu, tapi dari Allah. Wa fil waqti lan ing dalem waktu alladzi kang yuridu ngersakaken sapa Allah ing ladzi la fil waqti ora ing dalem waktu alladzi kang turid kang garap sira. Jadi waktu itu juga begitu. Allah akan memilih sesuai dengan waktunya. Bukan kita yang memilih sesuai dengan waktu kita. Jadi kapan waktunya itu Allah yang memilih, bukan kita. Ketika kita meminta kepada Allah sekarang, lalu Allah memberikan besok, itu urusan Allah. Ya Allah tahu ketika diberikan sekarang bagaimana yang terjadi, diberikan besok itu bagaimana yang terjadi. Semua tergantung kepada ketentuan dan keputusan Allah, baik itu berupa waktu maupun berupa pilihan-pilihan yang diberikan Allah kepada kita. Ini salah satu dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Selanjutnya, la yusyakkikanaka fil wa'di. La yusyakkikanaka, ojo nganti ndadekaken mamang sira fil wa'di ing dalam janjinya Allah. Kamu jangan sekali-kali meragukan janjinya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan nyulayani janji. Ketika Allah memberikan janji kepada kita bahwa setiap ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan pahala, setiap amal soleh yang kita lakukan akan punya balasan. Hal jazaul ihsan ilul ihsan. Bukankah sesuatu yang baik akan dibalas dengan baik? Maka itu tidak boleh diremehkan. Jangan dalam hati punya pikiran ragu dengan janjinya Allah. Karena orang-orang yang ragu dengan janjinya Allah, maka dia benar-benar sudah dihentikan dengan karunia-karunia yang akan diberikan kepadanya. Karena tidak ada sesuatu hal yang berjalan atau yang akan timbul atau yang akan ada hasilnya kecuali ada janjinya Allah. La yusyakkikanaka fil wa'di
adamu wuqu'il mau'ud apa ora anane tumibane kang dijanjiaken. Jadi ketika kita beramal baik, lalu kok Tuhan belum memberikan kita rezeki, itu jangan kita merasa ragu. Oh, berarti Gusti Allah rangkai. Oh, berarti Gusti Allah ora maringi balasan. Itu adalah pikiran-pikiran kotor dari manusia yang punya pikiran keji. Jadi selama kita itu masih berpikir bahwa apa yang dijanjikan Allah itu masih akan diberikan, walaupun waktu, tempat, keadaan, dan apa yang kita pilih itu belum diberikan, kita tetap husnuzon kepada Allah. Supaya dalam pikiran kita itu nanti akan menjadi pikiran yang tenang, pikiran yang adem, pikiran yang sejuk karena kita yakin dengan janjinya Allah. Wa in ta'ayyana senajan nyoto zamanuhu apa mangsane mau'ud, walaupun ya janjinya Allah itu sudah nyata atau sudah lama belum bisa dirasakan, ya. Li'alla yakunu Derapan yen to ora ana dzalika apa mangkono mamang qad han iku dadi cacat fi basiratika yang dalam peningal ira. Kalau kita ragu-ragu dengan janjinya Allah, maka batin kita akan menjadi batin yang cacat. Bagaimana dengan batin yang cacat? Adalah batin yang tidak pernah sempurna dalam berhusnudzon kepada Allah. Makanya banyak orang-orang yang stres. Karena dia berpikir bahwa dia tidak diberi Allah setelah melakukan kebaikan-kebaikan. Maka di sini dijelaskan qadhan fi basiratika, akan cacat di dalam basirah kita. Basirah itu adalah ya kemakrifatan kita. Basirah itu adalah keyakinan kita. Basirah itu adalah peninggal hati kita kepada Allah. Belabur kalau bahasa Jawanya itu. Wa ihmadan lan nglarepaken linuri sariratika marang nuri atira. Kita akan dihilangkan nur dalam hati kita. Akan dimatikan nur kita. Kalau kita itu sudah suudzon kepada Allah. Kalau kita tidak husnudzon kepada Allah, maka hati kita akan dibuat peteng. Bahasanya itu adalah kita akan digelapkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus benar-benar yakin bahwa Allah itu akan memberikan janji kepada kita. Tinggal keyakinan kita. Mau kita jadi orang tenang dalam hidup atau mau jadi orang stres dalam hidup, itu tergantung keyakinan dan husnudzon kita kepada Allah. Maka dari itu harus benar-benar belajar bagaimana cara meredam hati. Dikala orang-orang sudah panas hatinya, dikala orang-orang sudah tidak husnudzon kepada Allah, apalagi husnudzon kepada sesama manusia. Kita teruskan lagi. Idza fatahana lingane buka laka maring sira wijhatan ing arah kang tetep minat ta'arufi saking wernane ma'rifatullah. Walau tebali mongko aja peduli sira ma'aha sertane wijah. An akola kelawan yen to kidik amaluka apa amal ira. Fa innahu mungkron mustune Allah ma barang fataham buka ha ing wijah laka marang sira. Illa huwa angin hale utai Allah yuridu ngersakaken sapa Allah ayat arafa ing yen to ngatonaken kanugrahane Allah ilaika marang sira. Kita harus tahu bahwa makrifat itu tidak kemudian karena banyaknya ibadah. Kita harus tahu bahwa ketika Allah membuka pintu makrifat kepada kita itu artinya adalah Allah memberikan nur, Allah memberikan cahaya, Allah memberikan hati dan kesadaran. Kadang-kadang kita belum punya amal yang baik, tapi Allah sudah memberikan petunjuk. Ini adalah hal-hal yang mudah terjadi.
Terjadi di mana? Terjadi pada diri kita. Terjadi di mana? Terjadi pada kenyataan dalam hidup kita. Belum tentu orang yang kemudian alim, ilmunya banyak, lalu dia ma'rifat. Belum tentu. Belum tentu orang yang hafal Quran banyak, hafal hadis banyak, kemudian dia jadi ma'rifat. Belum tentu. Tapi ilmu dan amal-amal yang baik itu adalah salah satu dari wasilah kita terbuka hatinya. Ada orang yang belum punya kemakrifatan, ada belum punya ibadah yang banyak. Tidak terlalu banyak dia bertahajud, tidak terlalu banyak dia beramal baik, tidak terlalu banyak membaca Quran, atau bahkan tidak hafal Quran. Tapi Allah memberikan sesuatu hal yang dimana suatu hal itu membuka hatinya. Bisa khawatin nafsi, karena sakhawatun nafs. Sakhawatun nafs itu artinya adalah kebijaksanaan hati, kerendahan hati. Jadi ketika kita bersama dengan manusia, kita tidak sombong dan tidak congkak. Kita bertemu dengan kemanusiaan, ada kerendahan dalam hati kita seperti halnya air. Itu nanti akan dibuka oleh Allah. Fatahalaka wijhatan minat ta'aruf fala tubali maha an aqalla amaluk. Bukan karena amal kamu yang menyebabkan kamu akan diberikan beberapa kemakrifatan oleh Allah. Kemakrifatan Allah itu artinya adalah kedekatan kita dengan Allah. Kadang-kadang orang-orang yang tidak terlalu pintar, tapi dia lebih dekat daripada kita dengan Allah. Jadi kita tidak boleh meremehkan manusia. Kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kadang-kadang apa yang disampaikan oleh mereka yang belum banyak berilmu itu lebih mengena dan menjadikan petunjuk bagi kita. Kita teruskan. Alam taro an ta'aruf. Alam taro ana ta'aruf sira an ta'aruf sak temene kemakrifatan. Makrifat itu artinya adalah dekat dengan Allah, mengerti Allah, mengetahui Allah, mendekat dengan Allah. Ya. Huwa utai kemakrifatan. Ya. Ngatonaken kenugrahan huwa utai Allah maurudu iku marengaken sapa Allah alaika ing atas sira. Wal amal lan utai beramal anta utai sira muhdiha iku ngaturaken sira ing amal ilahi maring Allah. Wa inna ma tuhdihilan iku ana ing endi kedudukan ya barang kang ngaturaken sira ilahi maring mimma saking barang huwa utai Allah mauriduhu iku maringaken sapa Allah ilaika maring sira. Amal-amal yang kita perbuat itu kadang-kadang menjadi wasilah kita mendapatkan kemakrifatan. Tapi tidak semua amal yang kita perbuat itu menjadi wasilah kemakrifatan. Banyak orang-orang pinter, banyak orang-orang yang beramal, tapi belum mencapai puncak keikhlasan akhirnya tidak menjadi sebuah kemakrifatan. Yang menjadi sebuah kemakrifatan adalah ketika beramal, laisa lahu dzammun wala mankhun. Tidak ada pujian dan cacian kecuali hanya dibiarkan saja tanpa ada keinginan untuk dicaci dan dipuji. Jadi inilah orang-orang yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita teruskan. Tanawwa'at ajnasul a'mal. Warna-warna apa pira-pira jenis amal. Litanawu'in krana ora anane, krana wernane. Waridatil ahwali ing pira-pira kahanane ati. Orang-orang yang beramal itu bermacam-macam. Tapi macam-macam itu diklasifikasi dengan hatinya bersih apa tidak. Kalau hatinya bersih maka akan dinilai oleh Allah. Kebersihan hati itu merupakan tadullu ala ijabah. Akan menjadikan amal itu diijabahi oleh Allah. Karena antara hati dengan lahiriah itu
punya kesamaan, dalam equilibrium, dalam keseimbangan. Orang beramal tanpa hati, tanpa ikhlas, maka sama dengan kita punya badan tanpa roh. Jadi roh itu penting sekali. Roh itu yang menggerakkan amal itu. Apa? Keikhlasan. Seberapapun banyak amal yang kita perbuat, jika tanpa keikhlasan maka dia akan mati seperti halnya tubuh-tubuh yang sudah mati tanpa roh. Oleh karena itu, maka harus kita pelajari untuk belajar supaya amal ini dibangun dengan roh yang baik, yakni keikhlasan. Terusnya, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-amalu beramal, surat niku gambar, amal itu gambar. Gambar itu hanya terlihat di dalam lambang-lambang tertentu, dalam coretan-coretan tertentu, dia hanya gambar amal itu. Oh imatun kang ngadeg. Jadi gambar-gambar yang berdiri yang hanya bisa dilihat secara lahiriah, wa arwah wa tebro ruhi, wujudu siril ikhlas. Itu adalah wujudnya keikhlasan yang ada dalam hati, rahasia ikhlas. Al-ikhlas itu apa? Sirrun min asrarillah. Adalah rahasia dari rahasia Allah. Ikhlas tidak bisa ditakar dengan apapun. Ikhlas hanya bertengger di hatinya masing-masing. Jadi orang yang ikhlas karena Allah, dia tidak akan mungkin menjadi orang-orang yang sombong. Dia tidak mungkin menjadi orang-orang yang ria. Dia tidak mungkin menjadi orang-orang yang mengandalkan amalnya tanpa mengandalkan Allah. Itu orang-orang ikhlas. Kita teruskan. Karena ini adalah ngaji Ramadan, maka perlu kita belajar bersama dengan durasi yang sangat cepat daripada seperti biasa. Idfin mendemosir wujudaka yang wujud ira, wujudmu harus kamu tenggelamkan, lahirmu harus kamu tenggelamkan, ya, kesombonganmu harus kamu kubur, mengatakan aku lebih itu harus dihilangkan. Ya, itu semua adalah sebagai penyakit yang ada dalam hati kita. Kesombongan itu hanya milik Allah. Maka di sini dijelaskan sekali lagi. Idfin wujudaka fi ardil humul. Kuburlah dirimu dalam bumi yang berdebu. Bumi yang berdebu itu artinya apa? Bumi yang tidak suci. Bumi yang berdebu itu artinya apa? Bumi yang tidak pernah ada sesuatu hal yang menjadikan kebersihan pada dirinya. Kotori badan, kata Syekh Ibnu Athaillah. Karena kepongahan dan kesombongan itu milik Allah. Maka dalam sebuah ayat Quran, wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi mahsusatun fatajadna banha wata. Wal kibriya'u tawi sombong, ya, li rabbina iku tumrap marang pangeran kita, sifatun sifat bi lawan Allah. Jadi sombong itu hanya Allah yang punya. Performan kita yang diperlihatkan kepada orang lain itu hanya mainan-mainan belaka. Fama nabata krono utai perkara kang dukul pema mimma layutfan barang kang ora dipendem layatimu mongko ora sempurna nita juhu apa tukuliman. Karena sesuatu yang tidak dipendem, pendem itu artinya tidak ditanam, maka dia tidak akan muncul beberapa tanaman. Jadi tanaman itu tidak akan muncul tanpa dikubur, tanpa ditanam. Jadi kita kalau ingin menjadi orang baik, menjadi orang-orang yang kualitas, menjadi orang-orang yang berkembang dalam takwa, berkembang di dalam amal baik,
menjadi orang-orang baik. Maka apa yang harus kita lakukan? Idfin wujudaka fi ardil humul. Maka pendamlah dirimu di bumi yang berdebu. Sehingga kamu nanti akan muncul menjadi orang-orang yang kualitas dalam ilmu, menjadi orang kualitas dalam takwa, dan kualitas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, manafa'al qalbu, ora manfaati ing ati, sayun apa suwi-wiji mitruhu ngumpamane uzlah. Uzlatin kang mlebu wong yadkhulu kang ya mlebu sapa wong kelawan uzlah mayadan fikratin ing alon-alone pikiran. Saudara, uzlah itu adalah nyepi menyendiri. Uzlah itu adalah lari dari keumuman di masyarakat. Menetralisir diri kita supaya tidak terlalu campur baur dengan masyarakat. Tapi itu dulu. Kalau sekarang uzlahnya adalah uzlah hati. Kita tidak bisa melepaskan diri masyarakat. Kita tidak bisa melepaskan diri dari balutan-balutan untuk bersosial. Tapi hati kita tetap harus ingat kepada Allah. Itu sudah uzlah. Artinya uzlah itu bahwa kita jangan membuat masalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita kuat dalam beribadah puasa, sehingga amal yang ada dalam ibadah puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian hikam di bulan Ramadan untuk hari yang kedua. Besok kita akan belajar lagi untuk terus belajar untuk menyelamatkan hati pikiran kita, sehingga kita nanti akan menjadi orang-orang baik dan kita akan menjadi orang-orang maslahah baik dunia maupun akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inni astauduka ma'alam tanihi wa radudul yimnah riyadil wa sallallahu sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin bisiril fa'adah surah al-ladina